Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau bahasa Arab beda. Apa isi makna syakur dalam bahasa Arab? 2 rakaat sunnah qabliyah fajar atau sunnah subuh itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Apakah boleh enggak kita membaca tapi dapat pahala tapi tidak faham isinya? Begitu tuntas suratul Baqarah, kembali lagi, ulang lagi baca Al-Baqarah. Wallahi keberkahannya luar biasa. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Ketua DKM Masjid An-Nahl dan juga Ketua Umum Indonesia Murajaah dan semua para hafiz, para qari, panitia dan semua jemaah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesibukan, alhamdulillah saya bersyukur bisa berkesempatan untuk bisa menghadiri majlis di Indonesia Murajaah yang saya cukup lama kenal dengan program ini, dan saya bangga terhadap perjuangan sahabat saya Kiai Haji Deden yang insyaAllah semoga dipanjangkan oleh Allah umurnya, disehatkan badannya dan dimuliakan oleh Allah SWT di dunia dan akhirat. Memang sangat diperlukan di Indonesia menurut saya 2 hal: syiar talaqi dan syiar murajaah. Talaqi itu sangat penting untuk kita bisa menghafal Al-Quran dengan benar, karena dosa bagi orang yang menghafal Al-Quran tapi tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan warattilil Qur'ana tartila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun ada sebagian ulama mendhaifkan hadis ini, tapi dari segi makna sama dengan sesuai ayat. Iqra'ul Qur'ana kama unzil. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Bacalah Al-Quran sebagaimana Allah turunkannya. Bagaimana Allah turunkannya? Al-Quran turun kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana malaikat Jibril dikenal Ar-Ruhul Amin, malaikat yang suka membawa wahyu, yang selalu membawa wahyu, dia bertalaqi ayat-ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dengar dari Allah, dia sampaikan sesuai yang sama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW juga menyampaikan yang sama kepada umatnya, di antaranya sahabat. Maka dia ada yang disebutkan ijazah dan sanad, silsilah belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW sampai zaman ini. Itu disebutkan silsilah, turutan ilmu dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Bahkan tertulis dalam ijazah dan sanad, misal belajar fulan dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan, termasuk kepada sahabat. Dan sering yang tertulis di situ ada nama-nama sahabat, ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan, kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit. Dan ini yang biasa yang disebutkan dalam, ada juga Abdullah bin Abbas
Itu yang sering disebutkan di dalam ijazah dan sanad. Dan mereka ini belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tertulis di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menjadi ahlul Quran berarti silsilahnya sampai kepada Allah turutannya. Makanya itu yang disebutkan inna lillahi ahlun. Allah memiliki keluarga. Siapa keluarga Allah? Adalah ahlul Quran. Makanya penting sekali kita bertalaki, karena mulai sudah di Indonesia beredar banyak rekaman-rekaman, video-video atau di Instagram bacaan-bacaan yang memang suaranya bagus tapi bacaannya semua salah, karena hurufnya tidak benar, karena terpengaruhi dengan suara yang merdu, meniru si fulan, tapi dari segi huruf banyak yang harus diperbaiki. Apalagi huruf yang bisa merubah makna, seperti firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, rubah makna dan arti, Allah mati. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus kita berhati-hati. Apalagi kalau dirubah kaf menjadi kaf, ya, misal dibaca yaumul qiyamah padahal yaumul qiyamah, ya, jadi banyak yang perlu diperhatikan. Atau a dijadikan a, alhamdulillahi rabbil alamin, padahal ayatnya alhamdulillahi rabbil alamin. Dan memang talaki itu sangat penting, bahkan menjadi keutamaan bagi ulama ahli Quran untuk mempelajari Al-Quran. Apalagi sudah jadi imam. Kalau sudah levelnya jadi imam, berarti fantasinya mendapatkan pelajaran Al-Quran. Tidak semestinya 30 juz, paling tidak bacaan-bacaan yang kita pakai dalam salat, paling tidak kita sudah punya talaki yang benar, bacaan yang benar. Misal contoh Al-Fatihah, surah-surah yang pendek. Karena jadi imam tidak harus hafal 30 juz. Ada orang hafal 30 juz tapi bacaannya tidak benar. Apalagi suratul Fatihah, sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasdid. Tertinggal satu tidak sah salatnya. Coba bayangkan. Dan Imam Nawawi kan bermazhab Syafi'i. Cuba bayangkan betapa banyak orang yang tidak menjaga bacaan yang benar dari suratul Fatihah sendiri. Dan kita tahu tidak sah salat seorang kalau tidak membaca suratul Fatihah. Makanya jamaah sekalian, saya bangga sekali dengan adanya Indonesia Murajaah. Bisa terkumpul para hafiz-hafizah, para qari-qari'ah yang sudah berjuara nasional maupun juara internasional. Ini menurut saya membanggakan kita Indonesia, dan menurut saya gerakan ini belum ada. Saya sudah lama lahir besar di negeri Arab, di Madinah, di Makkah, dan tidak ada gerakan atau lembaga yang bisa disebutkan Murajaah atau Indonesia Murajaah. Berarti bisa dikatakan Indonesia Murajaah termasuk gerakan pertama kali di dunia, dan alhamdulillah dari Indonesia. Makanya kita harus bangga bagaimana kita terlibat di lembaga ini. Kalau kita tidak bisa menjadi penghafal Al-Quran, tapi insya Allah sebagian dari rezeki kita bisa menjadi saksi baik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan hartanya, dan sebaik-baik infak dan sebaik-baik sedekah yang kita sedekahkan di jalan Allah untuk program Al-Quran, membina umat supaya banyak penghafal Al-Quran, bisa membawa imam-imam berhafal Al-Quran. Apalagi kita lihat di zaman ini zaman fitnah, global fitnah, banyak musibah, banyak godaan, sosial media, lingkungan yang bebas. Kalau tidak ada keberkahan dan kekuatan terlindungi oleh Allah SWT dengan Al-Quran, kita bisa terjumus dalam bahaya. Makanya kita bersyukur, dan Allah SWT menjaminkan kemuliaan bersama Al-Quran, sebagaimana firman Allah SWT di suratul Waqi'ah, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu mulia. Tapi Al-Quran bukan sendiri mulia, tapi membagi kemuliaan.
Jadi Al-Quran bukan sendiri mulia, tapi membagi kemuliaan. Makanya kalau kita lihat bahasa Indonesia, tidak semua terjemahan yang bisa dikatakan sempurna dari segi makna. Kalau kita lihat terjemahan, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di aplikasi Al-Quran Tarjamah atau di Quran yang anda bawa. Di situ tertulis innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia atau amat mulia. Tapi kalau kita lihat dari segi bahasa, innahu laqur'anun karim, Al-Quran itu mulia dan memberikan kemuliaan. Itulah makna yang sempurna. Misal contoh, Asy-Syakur. Apa arti syakur kalau bahasa Indonesia? Arti syakur apa? Salah satu nama Allah kan Asy-Syakur. Arti syakur apa? Yang maha mensyukuri. Itu kan bahasa Indonesia, yang maha mensyukuri. Tapi kalau bahasa Arab beda. Apa isi makna syakur dalam bahasa Arab? Asy-Syakur alladhi yu'til ajral kathir bil amalil qalil, yang memberikan pahala yang banyak dengan amalan yang sedikit. Memang betul kita amal sedikit tapi pahala banyak. Contoh, salat berapa waktu? Cuma 5, tapi pahalanya 50. Bayangkan 50, sama sesuai perintah pertama turunnya wahyu atau perintah salat kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan 50. Sampai Nabi Musa merayu Nabi Muhammad untuk kembali lagi bertemu Allah dan minta dikurangi. Sampai Rasulullah SAW berkali-kali naik turun di cerita Isra Mi'raj, dikurangi dari 50 sampai menjadi 5. Bertemu pas Nabi Muhammad mau turun di langit yang ke-6, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa berkata, sudah berapa? Rasulullah SAW menjawab, alhamdulillah sudah 5. Masih Nabi Musa merayu Nabi Muhammad supaya naik, minta dikurangi. Mohon maaf, ternyata 5 aja belum beres. Apalagi 50 kan? 5 aja belum beres. Apa alasannya Nabi Musa? Berkata Nabi Musa, umatmu tidak bakal mampu. 5 aja tidak bakal mampu. Dan kita lihat buktinya, betapa banyak umat muslim tapi tidak salat. Apalagi salat apa? Subuh. Seringkali ketiduran. Kita lihat masjid-masjid apa di lingkungan kita, walaupun alhamdulillah sekarang sudah mulai ada sedikitlah ya, lebih makmur, lebih ramai. Dulu misal 1 saf 2 saf, sekarang sudah mulai lebih banyak lagi. Tapi dibanding jumlah umat Islam di Indonesia, menurut saya kalau semuanya muslim salat subuh di masjid, nampaknya tidak muat semua masjid. Saya yakin tidak muat, karena jumlah kita banyak. Walaupun jumlah masjid sesuai data yang terakhir adalah kurang lebih 1.300.000 masjid di Indonesia. Tapi mohon maaf, tiang-tiangnya lebih banyak daripada jamaahnya. Jadi bingung ini ya. Jadi sedih kadang-kadang kalau boleh masjid berbicara dan dia bisa curhat dan bisa terdengar suaranya, pasti akan menadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Umat ini yang berkata cinta Rasul, dan kita tahu betapa Rasulullah SAW mencintai masjid. Bahkan Rasulullah SAW memberikan berita gembira bagi orang-orang yang suka datang ke masjid, apalagi di saat gelap. Basyirul masya'ina fi dhulami ila al-masajid bin nuri tami yawmal qiyamah. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang suka ke masjid di saat gelap, akan Allah ganti dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man shalla al-fajr fi jama'ah faka'annama qama al-layla kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, seperti dia salat malam sepanjang malam. Juga pahalanya seperti orang salat malam sepanjang malam. Padahal sepanjang malam ngapain? Ya tidur, nikmati tidur. Tapi dengan kita hadir salat subuh berjamaah, tertulis pahalanya seolah kita sudah salat malam. Bahkan jangan salat malam sebentar, tapi sepanjang malam salat malam. Apalagi salat sunnahnya, raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah qabliyah fajar atau sunnah subuh itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya.
Ini mengapa ada banyak pahala dari Allah, termasuk bacaan Al-Quran. Setiap satu huruf 10 kebaikan. Kalau kita hitung sendiri, kalau setiap anda baca, tolong tuliskan berapa setoran hari ini, berapa pahala. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali 10 190. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa ada orang mendapatkan lebih daripada itu. Ini kembali kepada level ikhlasnya. Karena ada orang membaca Al-Quran untuk hajat, ada orang membaca Al-Quran supaya dapat berkahnya, ada orang membaca Al-Quran untuk mendapatkan ilmunya, ada orang membaca Al-Quran untuk dihayati dan dibelajarinya. Macam-macam niat. Ada orang yang membaca Al-Quran untuk menyembuhkan penyakitnya, ada orang membaca Al-Quran ingin mendapatkan petunjuk. Jadi subhanallah, Al-Quran dengan niat apa saja laku, berkahnya luar biasa. Apalagi kalau man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang mengharapkan dunia, ambillah ilmu. Dan ilmu yang terbaik belajar Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Coba perhatikan hadis ini. Banyak yang sudah hafal kan? Hadis siapa ini? Ada yang tahu hadis siapa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis siapa? Yang diriwayatkannya siapa? Sayyidina Uthman ibnu Affan yang membawa hadis ini. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah. Jadi ini Rasulullah SAW mengutamakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana, yang terbaik, sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara kalian yang mempelajari Al-Quran dan menajarnya. Kenapa Rasul mendahulukan orang yang belajar daripada menajar? Sini ada yang belajar, ada juga yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa Rasul mendahulukan orang yang mempelajari Al-Quran? Karena ini Rasul mendorong kita untuk belajar. Posisi belajar itu apalagi bersama Al-Quran dapat kemuliaan, bahkan dijamin mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Coba, bisa enggak ada yang terjemahin hadis ini? Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bisa enggak diterjemahkan? Yang sanggup terjemahin siapa? Yuk, jangan malu-malu. Tafadhal. Barang siapa yang Ya, baca iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacakan. bacaan Al-Quran, sungguhnya nanti pada hari kiamat akan memberikan syafaat untuk sahabatnya. Untuk sahabatnya. Bisa enggak dijelaskan apa maksudnya sahabatnya? Teman-temannya. Teman-temannya. Terus apalah arti teman-temannya? Berteman sama Al-Quran. Jadi banyak kalau kita perhatikan terjemahan hadis ini, seringkali kita membaca atau mendengar ada orang berkata, bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya akan membawa syafaat kepada yang membacanya. Padahal di ujung hadis tidak ada itu. Ya, beda awal hadis sama ujung hadis. Kalau untuk hanya membacanya, ada enggak orang munafik membaca Al-Quran? Ada enggak? Ada. Kan ada hadis, mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujjah rihuha tayyibun wa ta'muha hulu, wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah ta'muha hulu ولا ريح لها ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل belum pernah dengar hadis ini ya? ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة
rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Jadi orang-orang yang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utruja. Saya tidak tahu apa buah utruja di Indonesia, tapi isinya adalah yang baunya enak dan rasanya manis. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Berarti ada orang munafik, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ada orang munafik membaca Al-Quran. Apakah orang munafik dapat syafaatnya Al-Quran? Tidak. Mengapa? Karena yang dimaksud di hadis ini, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacakanlah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran membawa syafaat bagi sahabatnya. Bagi siapa? Sahabatnya. Bagaimana kita berkenan menjadikan Al-Quran temanku? Kalau boleh di Indonesia Murajaah ada juga gerakan Al-Quran temanku. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran teman kita, teman curhat kita, teman hari-hari kita? Kalau kita lagi ada masalah, kita kemana? Ke teman kan? Mencari teman sejati, teman yang baik, teman curhat kita, atau minta tolong sama teman kita. Tapi juga kalau sama Al-Quran, sama dengan hubungan kita sama teman-teman kita manusia, pasti akan kehidupan kita akan semakin lebih baik dan jauh lebih berkah. Makanya semakin kita dekat sama Al-Quran, berteman sama Al-Quran, akan Al-Quran membalas berkenan menjadi teman kita. Bapak Ibu, coba bayangkan, kita diminta menjadi teman sama Al-Quran. Berapa lama? Di masa hidup kita di dunia. Terus apa yang kita dapat akan Al-Quran? Karena Allah janji, innahu laqur'anun karim, akan Al-Quran membalas dengan kemuliaan. Bukan Al-Quran sendiri mulia, tapi buat kita apa kalau Al-Quran mulia? Dan Al-Quran juga membagi kemuliaan. Di antara kemuliaan, barang siapa yang berteman sama Al-Quran sementara di dunia, dia akan membalasnya dalam menjadi berteman sama dia sampai hari kiamat. Dia akan temani kita di dunia, dia akan temani kita di sakratul maut, dia akan temani kita di alam kubur, hayat barzakh, dia akan temani kita saat dibangkit oleh Allah, dia akan temani kita saat kita berjalan di atas sirat menuju surga. Apakah sampai surga sudah lepas? Tidak. Dia akan temani kita sampai naik bertingkat-tingkat dalam surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Quran. Coba, yuqalu li sahibil Quran. Nanti di hari kiamat di dalam surga ini, ceritanya di dalam surga. Yuqalu li sahibil Quran, yang berteman sama Al-Quran, yang bersahabat sama Al-Quran, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Hei orang-orang yang berteman sama Al-Quran, bacalah, tertillah sebagaimana kamu tertil di dunia, dan naik posisimu, naik derajatmu, karena di mana kamu berhenti, disitulah posisimu di dalam surga. Kata Siti Aisyah, dari dasar hadis ini, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, jumlah tingkatan-tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di dalam surga Allah daripada ahlul Quran. Nikmat. Pas masuk surga kita sudah hafal. Memang tidak sama yang hafal juz 30 sama yang hafal 30 juz. Ya, nanti di hari kiamat pas dia di surga suruh baca, dia baca amma yatasaalun, terus naik. Setiap dia baca satu ayat dia naik darajat, satu ayat naik darajat. Begitu dia sudah hafalan yang tidak kuat, tidak ada ikut Indonesia Murajaah, karena murajaahnya lemah, stop, tidak ada lagi, lupa, tidak ada yang kasih tahu. Beda sama orang yang terus bertambah dengan kekuatan hafalannya, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Memang levelnya jauh. Yang juz 30 di bawah, tapi yang 30 juz sudah ke atas. Memang tidak ada perintah untuk wajib menghafal Al-Quran, karena yang ada perintah untuk mempelajarinya dan menhayatinya. Salah satu hikmah Allah turunkan Al-Quran untuk dihayati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun limada, buat apa? Liyadabbaru ayati. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allah turunkan Al-Quran untuk dihayati, dan nanti akan datang satu zaman
orang-orang menhayatinya cuma membacanya. Artinya membaca tapi tidak mengerti apa-apa dari isinya. Apakah boleh enggak kita membaca tapi dapat pahala tapi tidak faham isinya? Apa dapat pahala enggak? Hah? Bu? Kok tidak ada suaranya? Dapat enggak pahalanya kalau kita baca Al-Quran tapi tidak faham isinya? Apaan dapat? Setiap satu huruf 10 kebaikan. Berarti alhamdulillah karunia dari Allah. Biarpun kita tidak mengerti isinya, tapi kita dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi kalau mengerti isinya, apalagi bisa menhayatinya, apalagi kalau bisa menghafalnya. Menghafal isi Al-Quran luar biasa, keberkahannya luar biasa. Makanya di hari kiamat Allah memberikan keistimewaan bagi ahli Al-Quran. Apa keistimewaannya? Allah dekatkan mereka. Nanti hari kiamat habis dibangkit dan selesai hisab, malaikat datang. Mana ahlul Quran? Mana ahlul Quran? Terkumpul dibawa oleh malaikat. Mana ahlul Quran? Datang semua. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil barara. Ahlul Quran yang mahir dalam membaca, dia akan berkumpul bersama malaikat safarah kiramin barara. Dan malaikat membawa, menantar mereka. Kami bawa kemana? Dibawa kemana ini? Kalian sudah terpilih menjadi orang terdekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah bangganya ahlul Quran. Mungkin mohon maaf tidak terasa di dunia, tapi nanti di hari kiamat akan terasa betapa besarnya dan kenikmatan luar biasa. Ahlul Quran bahagia dunia, bahagia akhirat. Ahlul Quran dilindungi oleh Allah dengan syafaatnya Al-Quran. Ahlul Quran akan dibela oleh Al-Quran di dalam kubur maupun dibangkitkan oleh Allah hari kiamat. Ahlul Quran cukup mereka menjadi keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa besar bagi orang Ahlul Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Qur'anan yamshi 'ala al-ard. Saking mulianya akhlak Rasulullah, dicontohkan Rasulullah SAW seperti Quran berjalan. Quran jalan di muka bumi, artinya semulia akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Seperti Al-Quran, memang karena dia menerapkan atau terapkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Akhlaknya akhlakul Quran, perilakunya perilaku Al-Quran. Apa yang dia ucapkan berkataan sesuai dalam Al-Quran. Jadi luar biasa, maka dia jadi contoh luar biasa mulia Nabi Muhammad SAW. Yang mencintai Al-Quran pasti mencintai Nabi Muhammad. Yang mencintai Nabi Muhammad pasti mencintai Al-Quran. Karena dua ini tidak bisa terpisah. Apalagi Rasulullah SAW kita kenal sebagai orang-orang yang sangat luar biasa menangis, sangat luar biasa khusyuk ketika membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, qari'ul Quran man idza qara al-Quran hasibtumuhu yakhsha Allah. Yang bisa disebutkan dia ahlul Quran, kata Rasulullah, kalau mendengar bacaannya seolah-olah dia lagi khusyuk dan takut kepada Allah. Jadi terdengar suara, kalau sudah terasa keindahan, bukan dari segi keindahan tapi tersentuh hatinya, ada tersambung ayatnya sambil tersentuh hatinya, ketahuilah kata Rasulullah SAW, itulah orang yang takut membaca Al-Quran atau takut kepada Allah saat membaca Al-Quran. Bapak ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW punya kebiasaan khatam Al-Quran setiap minggu sekali. Itu yang disebutkan oleh ulama wirdun Nabi atau hizbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai hari Sabtu khatam hari Jumat. Ada di antara sahabat yang sebulan sekali, ada yang sebulan 3 kali, ada yang setiap hari 10 juz, berarti 3 hari khatam Al-Quran. Bahkan ada yang 1 hari mengkhatamkan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah kalau di bulan Ramadan yang kita ikuti mazhabnya, mudah-mudahan kita sanggup mengikuti juga akhlaknya dan perjuangannya, khatam Al-Quran 60 kali dalam bulan suci Ramadan. Berarti sehari berapa kali? 2. Subhanallah. Gimana ini yang mengikut mazhab Syafi'i? Ini kan semua Syafi'i kan? Ikut Syafi'i kan? Tapi gimana? Baca enggak sama dengan mazhab Syafi'i?
60 kali di bulan suci Ramadan. Bayangkan, saya jujur saja pernah berusaha ingin mengkhatam Al-Quran sama dengan Imam Syafi'i. Dah pernah berhasil. Berkali-kali dicuba, sudah bertahun-tahun dah pernah bisa berhasil. Sejauh mana keberkahan yang didapatkan oleh mereka. Yang maksimal pas di bulan Ramadan, maksimal ketika saya di Madinah dapat satu hari khatam 1 kali. Dalam Ramadan 30 kali. Tapi saya luar biasa bagaimana Imam Syafi'i mendapatkan keberkahan dalam waktu. Sebenarnya kalau kita melihat cara beribadah atau bacaan mereka, itu menunjukkan keberkahan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Walaupun ibadah kita sama, misal ada yang tahajud sama dengan tahajud mereka, ada yang baca Quran sama dengan bacaan mereka, tapi kenapa mereka bisa tumbuskan lebih banyak, kita malah justru di waktu yang sama tapi tidak bisa seperti mereka? Kata ulama, itu yang disebutkan berkah waktu. Di waktu yang singkat mereka bisa berbanyak amal salih, sedangkan kita di waktu yang panjang malah sedikit amal salih karena kehilangan waktu. Alasannya apa? Udah ada waktu, saya belum kejar. Tapi subhanallah untuk WA waktunya masih panjang. Coba berapa jam kita bersama handphone, kemana-mana pakai handphone, sambung masuk WC mohon maaf bawa handphone, ya, dan mau tidur di samping handphone, pertama bangun tidur yang pertama dilihat handphone, terakhir pas mau tidur yang dilihat handphone. Jangan-jangan sakaratul maut datang yang dimegang handphone. Nauzubillah, ya Allah, musibah. Coba kita ganti. Makanya ketika saya baca Imam Syafi'i berhasil mengkhatam 60 kali Al-Quran dalam bulan suci Ramadan, ada di antara sahabat yang dalam sehari khatam Al-Quran, ada di antaranya yang 3 hari khatam, Rasulullah SAW seminggu sekali khatam. Saya membayangkan apa yang membuat mereka begitu luar biasa mampu menghabiskan waktu sama Al-Quran sampai berkali-kali mampu mengkhatam Al-Quran. Ternyata ketika saya mempandangi keadaan umat sekarang memegang handphone, oh fantas, ternyata orang dulu bisa khatam Al-Quran karena modelnya sama, tapi mereka dulu megang Quran, sekarang kita megang handphone. Ya, sama-sama megang, ya, tapi mereka megang Quran. Makanya jangan heran kalau kita melihat berjam-jam. Subhanallah, mohon maaf, kadang-kadang kita tidak sadar. Boleh enggak sekali-kali begitu anda mulai memegang handphone, tolong dihitung dari jam berapa sampai jam berapa. Mohon maaf, saya pernah mau coba koreksi diri untuk sejauh mana saya melihat, ternyata saya tidak sadar. Kalau sudah masuk main handphone, apalagi WhatsApp sebentar, Instagram sebentar, YouTube sebentar, ini tidak sadar berjam-jam berlalu, tidak sadar sudah berjam-jam habis. Sedangkan saya hitung, syukur-syukur kalau isinya masih melihat kebaikan, ya alhamdulillah. Kalau masih menonton misal ceramah, membaca, masih alhamdulillah. Tapi coba lihat isi-isi banyak orang cacat, hal-hal yang tidak jelas. Ya, saya tidak mau bilang yang tidak benar, tapi ini tidak jelas. Dah tahu tujuannya apa. Ditanya ini apa? Dah tahu, dia cuma curhat aja. Apa bicara-bicara, buang waktu. Alasannya buang waktu. Seolah-olah waktunya punya dia, milik dia. Padahal itu waktu milik Allah. Allah berikan waktu supaya dihargai dan diisi. Makanya Allah tidak akan bertanya berapa umurmu. Allah tidak peduli berapa usia kita, 60, 70, 80. Tapi yang ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala adalah isi umur kita. Wa an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla. Allah tanya isinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usia, baik pula amalannya. Boleh enggak saya minta menjadi PR kita? Boleh? Satu hari jauh dari handphone. Bisa enggak? Satu hari aja coba. Tapi digantinya dengan apa? Baca Quran.
baca Quran. Jadi full betul satu hari off handphonenya. Kalau khawatir mungkin ada telefon penting, ya udah, dah usah di off tapi dijauhkan, jangan dilihat. 24 jam. Memang awal-awalnya terasa gatal tangannya, dah bisa tahan. Apalagi kalau dipandangi mata di depan handphone. Aduh, kapan saya boleh mega dia? Aduh, ini memang berat, ujian. Ini menjadi salah satu cara latihan. Mampu enggak kita lawan hawa nafsu kita? Mampu enggak? Walaupun mohon maaf, ada juga yang menggunakan handphone buat kebaikan, tapi bisa enggak digeserkan? Biarpun ada kebaikannya, digeser, fokus hanya diganti dengan Al-Quran. Saya mau kemana-mana baca Al-Quran, megang Al-Quran, itu yang diganti. Jadi luar biasa maksimal. Dan subhanallah akan terasa bagaimana keindahannya. Kalau anda merasa mungkin apa alasannya, mungkin karena lagi seperti ibu-ibu contohnya lagi tidak salat, dia tidak mau megang Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran, walaupun persoalan ini berbeda pendapat antara ulama, tapi bolehlah berzikir. Berzikir, tak usah megang handphone, tapi sepanjang kita beraktivitas, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Salawat kepada Rasulullah SAW. Dan silahkan lihat, ketika anda menjauh dari hal-hal yang mengganggu kesibukan kita, fokus beribadah, wallahi akan terasa nikmatnya ibadah. Termasuk salat kita. Saya yakin semakin menjauh dari handphone, diganti dengan zikir, diganti dengan baca Al-Quran, wallahi salatmu akan jadi nikmat. Dan silahkan anda coba, dan anda bisa buktikan sendiri. Salatnya akan terasa beda. Kok salat saya hari ini nikmat, enak. Itu yang kita inginkan mendapatkan. Mengapa orang salih dulu begitu selesai salat ada kerinduan untuk salat lagi? Karena kenikmatan yang mereka rasakan dalam salatnya. Beda sama kita malah kejar-kejaran. Sampai ada orang salat buru-buru. Sering saya melihat masuk masjid, ada orang masuk tahiyatul masjid. Saya selesai tahiyatul masjid, saya melihat orangnya salat. Luar biasa. Gerakannya saya tidak pernah melihat secepat itu. Saya hanya baru mau latihan, mau coba tes, mau bandingkan bacaan Al-Fatihah dengan salatnya tahiyatul masjid 2 rakaat. Saya belum selesai baca Al-Fatihah, dia sudah di tahiyat. Habis selesai, saya di samping beliau. Habis selesai, ya Allah mohon diterima. Yang diterima apaan? Apa yang diterima? Salat yang seperti ini itu bukan salat. Apalagi kita mendengar ada tarawih 23 jam, 23 rakaat 7 menit. Subhanallah. Aneh kan? Ini sekarang menjadi sudah kebiasaan. Apalagi sebentar lagi mau masuk Ramadan, coba lihat. Nampaknya ada pun umuman, tapi kita belum tahu. Yang paling cepat selesai tarawih dapat juara 1. Makanya aneh-aneh muncul ini. Yang tarawih semestinya menjadi buat kita nikmat. Bahasa Arab apa arti tarawih? Tarawih apa artinya? Salat yang panjang dan istirahat. Ada rahatnya. Jadi makanya orang Makkah dulu, orang penduduk Makkah saking salatnya panjang, mereka salat 4 rakaat, dua kemudian salam, 2 salam, kemudian tawaf buat istirahat. Mereka tawaf ini buat istirahat mereka, karena dia sudah capek dan akhirnya dia supaya semangat lagi, segar lagi, dia tawaf. Kemudian lanjut lagi, panjang lagi, terus tawaf lagi. Makanya Imam Maliki tarawih itu ada riwayat sampai 36, bahkan ada sampai 43. Kenapa? Kenapa beliau sampai lama rakaatnya? Karena Imam Maliki di Madinah, karena kata beliau kalau kita di Madinah tidak ada Ka'bah, makanya mengganti tawaf Ka'bah orang Makkah diganti ditambahkan beberapa rakaat. Makanya tidak ada atau sudah sepakat oleh ulama, salat malam tidak ada batas jumlahnya. Salat malam tidak ada batas jumlahnya. 11 boleh, 23 boleh, bahkan lebih boleh.
yang disepakati adalah minimal 2 rakaat, maksimal bebas, tidak ada jumlah tertentu. Malah kita setiap tahun meributkan tarawih 11 atau 23, itu yang diributkan, setiap hari berantem. Sampai ada orang datang ke rumah saya, ketua DKI Masjid ya, bukan An-Nahl ya, tapi ada orang lain, ketua DKI Masjid sama ada satu lagi, salah satu di Ta'mir Masjid, dan mereka berdebat. Satu meminta tetap kita harus tarawih 11. Alasannya apa? Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, sebagaimana kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kata yang satu lagi, tidak, kita sudah biasa 23, dan alhamdulillah masyarakat kita sudah senang. Apalagi Makkah Madinah, masa selama ini sudah tidak benar? Kan sama juga di Masjidil Haram, Masjid Nabi 23. Mereka datang ke depan saya dan berdebat lagi. Saya ini kalian datang mau bertanya atau mau berdebat? Kalau mau berdebat, mohon maaf saya tidak ada waktu. Tapi mau bertanya silahkan duduk. Ya mohon maaf ini karena lagi dari kemarin masih panas-panasnya, hangat-hangat. Habis itu kira-kira gimana jawaban antum? Saya jawab sederhana, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Begini Pak, begitu sudah selesai salat isya, umumkan kepada jamaah, silahkan tarawih di rumah masing-masing. Sudah tutup masjid. Daripada ribut setiap hari, buat apa? Kok gitu? Kan kita kan sunnah Rasul, kita ikuti Rasul. Ya, kalau Bapak mau ikuti Rasul, jangan seenak-enak saja melihat jumlahnya 11, tapi sekalian lihat caranya. Jangan anda ambil jumlahnya. Karena Rasulullah SAW 11 memang betul, Rasul tidak pernah lebih dari 11 di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Tapi tolong lanjut hadisnya, jangan hanya lihat hadis awal, bagian awal, tapi bagian akhir tidak melihat. Apa isi bagian akhir? Panjangnya salat Rasul sambil bengkak kakinya. Bahkan disebutkan satu riwayat, satu rakaat 700 ayat, membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa baru dalam satu rakaat. Bahkan ketika rukuknya sama dengan bacaan panjangnya. Berarti kalau berdiri 1 jam, rukuknya hampir 1 jam. Ini baru namanya sunnah Rasul. Jangan ambil enak-enak 11 ya, 11, tapi caranya. InsyaAllah kalau kita full ikuti sunnah Rasul, InsyaAllah saya jamin tidak ada yang ikut di belakang. Siapa yang sanggup? Siapa yang sanggup? Mohon maaf, sahabat Rasulullah SAW tidak sanggup sebagaimana Rasulullah SAW sendiri. Makanya diringankan oleh ulama. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah SAW pernah 13. Jangankan hanya 11, ada riwayat kalau 11 hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau 13 hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu, berarti ada 11, ada 13. Sekarang mana yang benar? Siti Aisyah atau Abdullah ibnu Abbas? Bahkan ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, salatul laili mathna mathna mathna, salat malam 2 2 2, tidak sebut batas jumlahnya. Fa in khashiya ahadukum as-subha falyutir, kalau ada yang takut masuknya waktu subuh, tutuplah dengan witir. Bahkan ada pendapat salat malam tidak semestinya tertutup dengan witir, karena boleh juga witir duluan. Apa hadisnya? Hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, wasiat Rasulullah SAW kepadaku 3 amalan. Jaga salat duha, puasa 3 hari setiap bulan. Yang dimaksud 3 hari adalah 13, 14 dan 15. Dan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Makanya ulama dalam hal ini tidak ada sepakatan untuk harus tutupi witir sesudah salat malam. Boleh witir duluan. Misal contoh, kalau ada ikut tarawih misal, ketika kita ikut tarawih, boleh enggak saya langsung sekalian sama imam ikut witirnya? Tapi saya masih ingin mau witir mau salat tahajud lagi nanti di rumah. Silahkan ikuti witir sama imam. Ketika anda bangun nanti di tengah malam, mau witir lagi waktu sahur atau mau tahajud lagi, boleh tahajud lagi, tapi tidak boleh witir lagi karena sudah witir duluan. Itu sudah tidak ada masalah.
Jadi witir duluan, witir menutupi salat tahajudnya. Ini semua berbeda pendapat. Jadi jangan kita ribut. Mana yang kita bisa, ini kembali kemampuan kita masing-masing. Ada yang bisa salat malam di awal, boleh. Ada yang bisa di tengah malam, boleh. Ada yang bisa di sepertiga terakhir, boleh. Ada yang bisa tidur baru kemudian bangun untuk tahajud, boleh. Ada yang bisa khawatir, kalau saya tidur malah ketiduran, daripada saya sia-sia ketiduran tidak dapat salat malam, mendingan salat malam baru kemudian tidur. Ini semua diberikan kebebasan, kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berikan cara, insya Allah akan membantu anda untuk mampu mengkhatam Al-Quran sebulan sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin marrah. Bacakan atau khatamkan Al-Quran dalam sebulan minimal 1 kali. Minimal 1 kali. Dan ini menurut saya bagi orang yang malas. Bagi yang malas itu sudah minimal 1 kali. Terus kalau yang habis 1 bulan belum khatam, namanya apa? Wallahu a'lam. Mungkin masing-masing juga cari nama ini. Kalau yang paling malas itu 1 kali khatam. Tapi kalau bisa ditingkatkan. Ada enggak cara mudah kita supaya khatam? 1. Kalau Quran Madinah seperti contoh ini, mohon maaf boleh ambil? Terima kasih. Maaf merepotkan, ini berat banget. Ini contoh seperti ini. Kalau ini yang disebutkan sistem dicetak Al-Quran sama dengan cara percetakan Madinah. Jadi setiap halaman diawali dengan ayat dan diakhiri dengan 1 ayat, ya. Kalau kita lihat tidak ada ayat yang istilahnya separuh di halaman kanan kemudian sisanya di halaman kiri. Kan ada dulu Quran seperti itu kan, ada setengah ayat di halaman kanan, sisanya ada di halaman kiri. Kalau sekarang Quran yang mulai banyak, termasuk di Indonesia sudah mulai beredar seperti ini, sama dengan sistem percetakan King Fahad di kota Madinah, yang setiap halaman mulai dengan ayat dan ditutupi dengan ayat sebagaimana kita lihat. Kalau dengan sistem ini kira-kira rata-rata setiap 1 juz 20 halaman. Kalau dengan sistem ini, cetakan ini, setiap 1 juz berapa halaman? 20 halaman. Sebenarnya kita mudah sekali, kita bisa khatam Al-Quran sehari 1 juz. Caranya gimana? Setiap waktu salat anda baca 4 halaman. 4 kali 5 waktu berapa? 20. Berarti anda begitu salat isya sudah selesai 1 juz. Boleh dibagi, tidak semestinya sekaligus. Boleh enggak misal pagi sedikit, terus siang nanti sedikit lagi, kemudian sore sedikit lagi, boleh. Khatam Al-Quran tidak harus sekaligus. Termasuk membaca Yasin, kalau malam Jumat ada yang suka baca Yasin, atau membaca Al-Kahfi. Boleh enggak saya bagi-bagi? Misal sebagian saya baca jam berapa, nanti sisanya saya lanjut lagi, sisanya lanjut lagi, tak apa-apa. Termasuk Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah semestinya setiap muslim rutin mengkhatam suratul Baqarah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi suratil Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Ambillah suratul Baqarah. Maksudnya apa? Ambil secara rutin, jangan dilepas suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, dia membawa keberkahan. Al-Baqarah itu dahsyat, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, menabulkan hajat. Banyak keberkahan dari suratul Baqarah ini. Subhanallah, saya punya ibu setiap hari sudah bertahun-tahun, setiap hari rutin khatam suratul Baqarah. Itu setiap hari. Di luar bacaan yang lain, ada bacaan khatam, ada bacaan Al-Baqarah saja. Jadi beliau baca rutin sambil khatam. Tapi di samping dia teruskan tilawah khatamannya, Al-Baqarah itu harus setiap hari, tak pernah dilepas. Bahkan ketika dia baca, sekali duduk dari habis subuh, dia tidak pernah tidur sambil khatam suratul Baqarah. Keberkahannya luar biasa dahsyat.
khususnya bagi orang yang rutin membaca suratul Baqarah. Bahkan nanti di suratul Baqarah ini yang menjadi teman bersahabat sama suratul Baqarah akan datang di hari kiamat, akan dibela kita, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Baqarah ini bahkan ada satu riwayat suratul Baqarah dan surah Ali Imran yang disebut Az-Zahrawain atau Az-Zahrawatain. Jadi jamaah sekalian, kalau boleh rutinkan. Kalau tidak bisa satu hari satu kali khatam suratul Baqarah, tak apa-apa. Sebagian sampai tuntas. Walaupun seminggu sekali, walaupun 5 hari sekali. Begitu tuntas suratul Baqarah, kembali lagi, ulang lagi baca Al-Baqarah. Wallahi keberkahannya luar biasa. Keberkah rizki, keberkah keturunan, keberkah kebahagiaan untuk kesihatan kita. Bahkan syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Dengan Al-Baqarah, syaitan tidak akan mampu mendekati kita. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis itu, wala tastati'uhal batalah. Barang siapa yang ingin menggoda kita atau menghancurkan usaha kita atau yang ngerjain kita. Ada orang-orang yang suka ke dukun, ya, niatnya untuk jahat sama orang lain supaya dia tidak diterima lamarannya, supaya dia tidak terima jodohnya, supaya apa dipisahkan sama pacarnya, macam-macam berilaku ke dukun-dukun ini. Bagaimana kita supaya dilindungi oleh Allah dari kejahatan jin manusia? Itu Al-Baqarah. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir, tukang dukun, ramal, apapun upaya mereka tidak akan bisa tembus karena dilindungi Allah dengan kekuatan suratul Baqarah ini. Luar biasa dahsyat suratul Baqarah. Bahkan dijelaskan oleh ulama, barang siapa yang mampu memahami suratul Baqarah, dia faham, sudah memahami separuh agama. Sudah memahami separuh agama. Yang memahami isi surat. Artinya yang belajar isi suratul Baqarah, dia telah belajar separuh agama. Makanya setiap waktu salat baca berapa halaman? 4 halaman. 4 halaman kali 5 waktu 20. InsyaAllah dengan salat isya sudah kita khatam 30 juz pertama dan seterusnya selama 30 hari. Ada orang berkata, maaf, ada enggak lebih mudah lagi? InsyaAllah ada. Sebelum salat 2 halaman, sesudah salat 2 halaman. Tahu enggak 2 halaman apa itu? 2 halaman, 1 lembar, 1 kertas. 1 kertas halaman, ada depan, ada belakang. Itu dibacakan sebelum mau salat. 1 lembar bolak-balik, kemudian habis salat 1 lembar, 1 kertas bolak-balik. InsyaAllah dengan rutin kita, begitu salat isya selesai, kita sudah khatam 1 juz. Setiap hari InsyaAllah kita khatam 30 juz selama 30 hari. Ini insyaAllah yang termudah bagi orang-orang yang betul-betul semangat untuk mengkhatam. Kalau kita ingin lebih, apalagi di bulan suci Ramadan, berarti tinggal kita tingkatkan. Boleh setiap salat 4 halaman, boleh sebelum salat 4 halaman, sesudah salat 4 halaman, berarti kita habis salat isya sudah dapat 2 juz. Kalau kita tingkat lagi, misal sebelum salat 8 halaman, sesudah salat 8 halaman, berarti kita akan mampu 4 juz dalam sehari dan seterusnya. Itu luar biasa karunia Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, jangan sia-siakan waktu kita. Apalagi kita mau menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus bertekad tinggi untuk mengkhatam Al-Quran walaupun 1 kali. Walaupun 1 kali. Sayang sekali kalau Ramadan masuk dan habis Ramadan, mohon maaf tidak khatam walaupun 1 kali. Karena Ramadan bulanul Quran. Turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Barang siapa yang menggantungkan diri sama Al-Quran, InsyaAllah dijamin dapat kemuliaan. Semoga insyaAllah semua yang hadir dijadikan oleh Allah SWT ahlul Quran. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan insyaAllah berakhlak-akhlakul Quran. Dan semua keluarga kita yang hadir, anak-anak kita, cucu kita, insyaAllah menjadi penghafal Al-Quran. Diberikan kemudahan untuk belajarinya, mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran, dan nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran.
الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ya, terima kasih kita sampaikan kepada Syekh Ali Jaber yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, dibuka untuk ikhwan 1 dan akhwat 1. Baik, silakan. Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, mungkin saya mau nanya gimana cara godaan anak muda itu sekarang handphone ya. Gimana cara anak muda itu bisa dekat dengan Al-Quran seperti dia dekat dengan handphone gitu. Karena kita kadang ada kegiatan di masjid ini pun dengan wifi yang aksesnya cepat gitu, menggoda sekali gitu. Malah lebih dekat dengan handphonenya ketimbang dengan Quran gitu. Jadi mohon gimana? Nah, kebetulan anak-anak saya ada di sini gitu. Harapannya sekaligus nasihat juga gitu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang penyakit zaman now ini. Ya, jadi handphone ini menurut saya musibah akhir zaman ini. Padahal kita sebelum ada handphone itu hidup biasa-biasa aja. Beraktivitas, pulang pergi, kemana saja pergi. Sekarang rasanya tambah handphone itu tidak bisa hidup. Ya, bahkan kita keluar dari rumah sudah kena macet, tertinggal handphonenya di rumah, berani balik. Biarpun macet, kurbankan jam-jam ini balik untuk ambil handphonenya. Kalau tertinggal KTP-nya tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Ini kan gampang kalau soal KTP. Tapi kalau handphone yang tertinggal, aduh sudah pusing. Jadi subhanallah kita lihat pergi ke mall, pergi ke mana-mana. Kalau kita lihat, saya termasuk di dalam pesawat. Yang aku heran pun di pesawat pun orang kalau tidak ada kerjaan karena tidak bisa main-main handphone ya. Ya. Kalau bisa dunia ini bisa menjadi seperti pesawat yang tidak bisa main handphone, itu lebih bagus. Ya, jadi pas kita take off, subhanallah tidak ada yang bisa main handphone kecuali yang main game atau tidur. Jadi kita lihat. Ya, rata-rata di dalam pesawat yang saya perhatikan hanya orang barat yang memegang buku baca. Betul nggak diperhatikan? Dia di restoran menunggu order makan, dia baca buku. Kita menunggu order makan, main handphone. Ya, jadi tidak apa-apa, biarpun lama makanannya di order belum datang, tidak apa-apa, tidak pernah kita komplain. Jadi biasa karena kita masih, apalagi sudah ada wifi gratis. Ya paling senang restoran yang ada wifi gratis. Apalagi kalau masjid ada wifi gratis. Luar biasa ini ya. Jadi bukan tahajud call ya, tapi tahajud WA ya, WA tahajud ini. Jadi memang ini kalau kita tidak sadarkan ini bahaya. Makanya saya tadi memberikan PR buat kita. Coba silahkan anda harus mengenal diri sendiri. Sejauh mana bisa meninggalkan handphone. Sejauh mana bisa bertahan. Saya pernah sekali satu hari tidak, saya matiin, tidak megang. Jangankan satu hari, hampir 3 hari. Habis 3 hari saya buka, Masya Allah, berapa pesan-pesan yang masuk. Antum di mana ini? Dicari ini. Tapi subhanallah saya fikirkan tidak ada sesuatu yang penting di dunia. Tidak ada sesuatu yang penting. Karena semua yang dicari tidak ada yang menunjukkan ayo sini masuk surga, tidak ada. Urusan-urusan dunia yang sebenarnya bisa saja ditunda, bisa saja tidak terlalu hal-hal yang istilahnya keselamatan dari siksa neraka atau masuk jaminan masuk surga, tidak ada. Makanya kita kalau menjadikan handphone itu sesuatu penting yang tidak bisa dilepas, berarti kita sudah meyakini itu. Dan ini harus dirubah. Dari psikologi jiwa dan fikiran kita harus sendiri mulai merubah diri sendiri. Mulai dari PR-nya
Coba menahan diri seberapa jam kita bisa jauh dari handphone. Misal sekarang, apalagi kalau seperti hari Jumat, hari yang barakah. Saya kok punya kebiasaan, alhamdulillah, setiap malam Jumat sampai salat maghrib hari Jumat tidak megang handphone. Apa yang saya megang? Tasbih atau zikir, hanya isinya salawat. Karena sebaik-baik amalan di malam Jumat dan di hari Jumat, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul berpesan, berbanyalah salawat kepadaku hari Jumat dan malam Jumat. Saya merasa malu kalau berkata selama ini aku cinta Rasulullah, tapi amalan yang paling sedikit di buku amal malah salawat kepada Rasul. Sedangkan Rasul berkata, berbanyalah salawat kepadaku. Mana berkata kita, mana buktinya cintaan kita kepada Rasulullah SAW? Makanya salah satu yang saya mohon kepada semua jamaah, termasuk anak-anak muda, tolong mulai hari ini coba, sejauh mana anda bisa tinggalkan handphone? Berapa jam? Anda harus tes diri. Mohon maaf, harus anda bisa mengenal diri sendiri. Apakah anda bisa melawan hawa nafsunya atau tidak? Kalau anda bisa misal 5 jam, padahal biasanya anda bisa 1 menit aja melepaskan handphone, anda bisa. Berarti alhamdulillah sudah ada tingkat kebaikan. Tinggal besoknya tambah lagi. Ya udah, kalau hari ini saya 5 jam tidak megang handphone, insyaallah besok 6 jam. Besok lagi insyaallah 10 jam. InsyaAllah dengan latihan seperti ini bertahap-tahap akan jadi satu saat sudah biasa. Ada handphone, tidak ada handphone, biasa aja. Sama juga dengan Al-Quran. Sejauh mana anda memegang Al-Quran? Coba hitung. Kalau hari ini saya alhamdulillah bisa megang Al-Quran dan murajaah atau baca 1 jam, InsyaAllah besok 2 jam. Ada tingkat, ada target. Jadi kalau bisa tertulis target ini, hari ini saya berhasil melepaskan handphone 3 jam. Tuliskan tanggal ini, hari ini, alhamdulillah saya berhasil lepaskan handphone selama 3 jam. Berarti besok kalau anda tuliskan jangan 3 jam lagi, tapi yang tulis 4 jam atau 5 jam. Sebaliknya, aku hari ini alhamdulillah bisa membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran sambil membaca selama 3 jam. Ini dituliskan. Mengapa ada tertulis? Ini salah satu cara mengobati psikologi jiwa. Kalau ahli-ahli psikologi jiwa, untuk mengatasi satu masalah dituliskan dan ada target yang kita ingin meraih target itu. Sejarah bukan hanya sejarah impian saja, mimpi-mimpi saja, tapi tertulis. Besoknya alhamdulillah saya berhasil hari ini memegang Al-Quran dan membaca selama 2 jam. Berarti besoknya harus 3 jam dan seterusnya. Apa yang akan terjadi? Akan memegang Al-Quran akan semakin bertingkat, kemudian memegang handphone akan semakin berkurang. Tapi jangan sampai malah handphonenya yang lebih banyak daripada Al-Quran. Bisa enggak seperti ini? Bisa? Hari ini mulai ada azam atau insyaallah ya. Soalnya ada bahasa insyaallah beda dalam bahasa Arab. Ada orang gimana? InsyaAllah. Terus? InsyaAllah. Kapan? InsyaAllah. Belum pasti ini. Karena dalam InsyaAllah ada dalam bahasa Arab ada 2 arti. Ada InsyaAllah tahqiqan artinya pasti. Ada azam, ada sungguh-sungguh. Ada InsyaAllah ta'liqan. Ta'liqan? Ya InsyaAllah. InsyaAllah. Makanya fantas ibu-ibu marah sama suaminya. Bapak kan sudah berapa kali janji setiap saya minta belanja di mall, bapak selalu bilang insyaallah. Ya insyaallah bu, ya insyaallah. Dia belum tahu insyaallah ta'liqan bukan insyaallah tahqiqan. Kalau tahqiqan pasti terwujud. Makanya kita kalau bilang insyaallah ada niat, disertai dengan niat, bukan hanya sebuah kata menjadi kebiasaan. Mohon maaf sekarang semua orang bilang insyaallah tapi sudah menjadi kebiasaan, tidak disertai dengan niat. InsyaAllah saya ada niat, azam, ada sungguh-sungguh. Allah semakin melihat kesungguhan kita, ketulusan kita, wallahi akan ditolong oleh Allah. Akan Allah berikan kemudahan. Tapi kenapa kita merasa ada kesulitan? Karena lupa niat. Walaupun ucapannya baik tapi niatnya belum. Karena Allah tidak melihat apa yang kita ucapkan,
tapi Allah melihat isi hati kita. Kalau kita ada sungguh-sungguh berazam, pasti akan disertai pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya targetnya sebagaimana saya tadi kasih contoh. Tolong dituliskan target memegang handphone semakin berkurang dan targetnya memegang Al-Quran semakin meningkat. InsyaAllah akan datang satu saat, InsyaAllah akan Al-Quran lebih banyak dimegang daripada handphone. Dan handphone pun dipakai ketika sudah betul-betul ada sesuatu darurat atau sesuatu yang penting. Apalagi masalah salat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan mendekati salat dalam keadaan mabuk. Salah satu yang saya artikan mabuk itu adalah kesibukan tidak fokus gara-gara HP. Sekarang sudah di mana-mana ada masjid. Coba lihat, setiap masjid ada pengumuman. Kalau pas masuk masjid kan, mohon para jamaah nonaktifkan handphone. Bagi orang yang tidak bisa baca, ada gambar handphone sama ini, supaya apa? Jangan ada alasan, maaf saya tidak bisa baca Pak, buta huruf. Masa buta gambar juga? Ini kan ada gambar. Mungkin orang buta tidak bisa melihat, masuk ke masjid, ada imamnya lagi diingatkan, stau i'tadilu, mohon jamaah yang membawa handphone sementara nonaktifkan supaya insyaallah salat khusyuk. Ya kan, berarti sudah 3 kali ada tulisan, ada gambar, ada bicara pengumuman. Begitu. Allah, Astaghfirullahalazim. Sudah diingatkan 3 kali, masih ada saja. Yang lebih parah kalau nada suara handphonenya itu lagu India. Astaghfirullahalazim. Saya pernah ini satu masjid di samping saya. Orang pas kita sudah memulai salat, sudah Allahu Akbar, menikmati suaranya, bacaannya imam, di samping saya bunyi handphonenya. Dan Masya Allah, dia tidak mau bergerak. Bunyi suara musik lagi, lagu-lagu barat atau lagu apa gitu. Astaghfirullahalazim. Setiap saya melawan ini was-was, ingin khusyuk, muncul lagi masalah, muncul lagi, aduh, astaghfirullah. Gimana ini mau salat? Pas saya langsung habis, Pak, tadi kan Bapak sudah lupa matiin handphone. Kenapa pas bunyi-bunyi dari pas sampai terganggu, kenapa tidak dimatiin? Langsung beliau, kan gerak 3 kali batal salatnya. Oh, ya Bapak gerak 3 kali batal salat, tapi ratusan orang terganggu tidak batal salat. Udahlah matiin. Gerak 3 kali batal salatnya sendiri daripada ambil dosa banyak orang. Ini kan sudah terlanjur, kita lupa matiin handphone, megang handphone. Ini walaupun lagi salat, matiin terus. Ini yang lebih parah. Ini ada orang suka simpan layarnya ke atas lagi. Ya, taruh di mana? Di posisi sujud. Layar ke atas, Masya Allah. Nikmat salat ini, khusyuk, nangis lagi. Pas ada pesan, ini bukan ada yang cerita, saya lihat dengan mata sendiri. Sampai ada yang sujud malah hidungnya di atas handphone. Apa yang mau dibaca? Astaghfirullahalazim. Makanya sama kalau kita suka memulai salat, ada orang suka isti'azah kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya mudah-mudahan Allah lindungi dari was-was. Cuba sekali-kali a'udzubillahi min handphone. Dari yang menggoda kita sampai salat kita tidak bisa nikmat gara-gara handphone. Jadi astagfirullah, masalah ini luar biasa. Ini ujiannya berat. Bahagia seorang yang menjadikan handphone ini adalah menantar kepada ridha Allah. Bahagia seorang yang menjadikan handphone ini jembatan menuju surga Allah. Karena ingat Bapak Ibu, apa yang anda tuliskan di handphone ini akan menjadi kebaikan atau bisa menjadi keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Apa saja tertulis, niat hal baik maupun hal buruk, satu kata akan tertulis di dalam buku amal nanti di hadapan Allah. Kalau kata itu baik, alhamdulillah. Kalau itu kata-kata dosa dan maksiat, apalagi bacaran, na'udzubillah, akan menjadi saksi buruk di hadapan Allah. Dan saya nasihatkan, kalau anda menerima sebuah pesan atau sebuah video
yang mohon maaf isinya tidak bagus, mohon jangan disebarkan. Kalau anda sudah terlanjur melihatnya, itu sudah dosa anda sendiri. Tapi jangan sebarkan ke orang lain. Kalau anda berani sebarkan ke orang lain, anda akan membawa dosanya sampai hari kiamat. Dan semua orang yang itu yang saya sebutkan dosa jariah. Ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Kalau sudah melihat ada banyak mohon maaf isi handphone ini, kalau mohon maaf sudah terlanjur ada mungkin hal-hal ini yang namanya manusia, dosa salah, anggap salah. Sudah lihat, sudah lihat. Sudah senang, dosa. Ini buatmu sendiri. Anda sendiri berlaku dosa. Tapi jangan anda sebarkan ke orang lain. Supaya apa? Jangan nanti kita malah mati, meninggal dunia, tapi masih video itu disebarkan sampai kemana-mana, dan buku amal kita masih terima dosa, na'udzubillah min zalik. Kita harus berfikir baik-baik. Makanya hati-hati dari handphone ini. Boleh jadikan sesuatu yang positif yang mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Terlanjur berbuat salah, ya namanya manusia. Allah pasti maafkan kalau kita mohon taubat dan mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan menyebarkan kesalahan di tempat lain atau ke orang lain. Apalagi sekarang gampang, serba grup. Gara-gara grup banyak yang disebarkan. Berita belum tabayyun, berita belum pasti, hadis belum sahih, kita gampang sebarkan, kita akan membawa dosanya sampai hari kiamat. Makanya di handphone saya tak ada grup-grup. Yang hanya grup, family saya sama guru-guru ulama besar di Tanah Suci, imam-imam besar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Kuba, Qiblatain, Masjidul Aqsa, dan juga ada imam-imam di Inggris. Kita buatkan satu kumpulan namanya Ahlul Quran, sama grup family keluarga saya di Madinah. Selain itu semua grup saya keluar. Mengapa? Karena mohon maaf tergoda. Ada sebarkan satu berita belum tentu benar, ada sebarkan satu hadis belum tentu sahih, dan banyak masalah-masalah yang lain. Apalagi amalan-amalan, amalkan ini. Nanti kalau anda sebarkan ke 14 orang lain, kamu akan dapat berita yang Masya Allah. Ini bahaya ini. Tak ada amalan-amalan seperti ini sebarkan ke jumlah tertentu, nanti akan dapat ini. Misal ada orang, aduh sudah lama ikut mau jodoh belum dapat, begitu masuk WhatsApp, sebarkan ini, insya Allah 14 orang kamu dapatkan berita yang terbaik buatmu. Tapi kalau anda tidak menyebarkan, akan mendapatkan berita duka, bisa anda celaka. Dia pasti takut kan? Mendingan sebarkan bah. Habis dia sebarkan, jodohnya tidak ketemu-ketemu lagi. Ini kan jangan menggantungkan agama dalam hal-hal seperti ini. Kalau kita butuh apa-apa, alhamdulillah kita ada cara yang benar. Ada salat, ada duha, ada doa, ada zikir, ada baca Al-Quran. Semoga insyaAllah dimuliakan dan diberkahi Allah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat yang sudah subscribe. Semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.